Halo Sobat Mistar, berikut Top 5 hadir menemani pekan Anda dengan sejumlah berita terhangat yang kami hadirkan. Konflik pertanahan kembali memakan korban jiwa. Satu keluarga di Kabupaten Langkat dengan tega membunuh secara sadis seorang penjaga lahan. Pembunuhan dilakukan dengan cara membakar korban. Kasus pembunuhan sadis dan berencana dengan membakar seorang penjaga lahan akhirnya terungkap. Subdit 3 Jatanras Reskrimum Polda Sumatera Utara bersama Satuan Reskrim Polres Binjai mengungkapkan kejadian tersebut dilakukan oleh sekeluarga karena konflik perebutan lahan. Peristiwa itu terjadi di Dusun Huta Kering, Desa Belinteng, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat dan pada 2 Desember 2021 lalu. Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pelaku ada 8 orang dan merupakan satu keluarga. Pembunuhan terkategori sadis ini dilakukan secara terencana. Pembunuhan dilakukan karena mengklaim lahan yang dijaga korban Darwin Sitepu merupakan milik mereka, sementara korban menjaga lahan tersebut karena bekerja kepada seorang berinisial A yang mengklaim juga sebagai pemilik lahan atas dasar SK Camat. Sementara pihak tersangka mengklaim lahan tersebut milik nenek mereka. Karena korban tidak mau keluar dari lahan tersebut, para tersangka merencanakan pembunuhan terhadap korban. Mereka membakar korban dengan bensin yang telah disiapkan. Para pelaku yang merupakan keluarga Sembiring tersebut masing-masing berperan mengeksekusi pembakaran korban. Sementara itu, status lahan yang diperebutkan kedua belah pihak merupakan hutan produksi terbatas atau HPT, artinya kedua belah pihak bukan pemilik sah. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Pembangunan gedung kantor Lurah Nagapitu Kota Pematang Siantar bernilai kontrak sekitar 1,6 miliar rupiah disinyalir bermasalah. Pembangunan gedung kantor Lurah Nagapitu bernilai kontrak sekitar 1,6 miliar rupiah disinyalir bermasalah. Pasalnya perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pembangunan gedung kantor tersebut berbeda dengan perusahaan pemenang tender yang tercantum di website LPSE Kota Pematang Siantar. Pada pelang proyek di sekitar proyek itu pelaksanaan adalah CV Sinar Muara dengan nilai kontrak sebesar 1,315 miliar rupiah. Sedangkan pemenang tender yang tercantum di website LPSE Kota Pematang Siantar adalah CV Arjuna Product dengan harga penawaran 1,274 miliar rupiah. Arif Namora Sitanggang selaku Direktur CV Arjuna Project mengaku mengikuti proses tendernya sesuai tahapan hingga ke penetapan pemenang. Bahkan mereka sudah membuat jaminan pelaksanaannya, tapi kontrak tak kunjung diteken dan justru dialihkan ke perusahaan lain. Arif Simamora mengaku kecewa sebab perusahaannya tidak melaksanakan pembangunan, tapi faktanya di LPSE CV Arjuna tetap disebut sebagai pemenang proyek. Ia menyayangkan Dinas PRKP yang menggagalkan pemenang tender tidak profesional. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Inspektorat Junaidi Sitanggang mengatakan pemenang pertama tender itu belum tentu jadi pemenang yang melaksanakan pembangunan. Ia mengaku tidak ada konflik kepentingan, sedangkan pemilihan penyedia atau perusahaan pelaksana pembangunan sudah sesuai kriteria karena ada kewenangan PPK untuk memeriksa kembali persyaratan pemenang tender. Ternyata persyaratan pemenang itu masih ada yang belum dipenuhi. Tabrakan maut angkutan umum di lintasan kereta api membuka fakta adanya aturan yang selama ini diabaikan dalam berkendaraan. Pemerintah Kota Medan didesak untuk memperketat aturan bagi supir angkutan umum. Kecelakaan maut akibat angkutan kota yang memaksa menerobos lintas kereta api terus menuai kritik dari masyarakat. Tabrakan yang terjadi pekan lalu 4 Desember 2021 telah memakan 4 korban meninggal dunia dan 6 orang lain luka-luka. Satlantas Polrestabes Medan melaksanakan rapat koordinasi antara pengusaha dan manajemen angkutan kota dengan Dinas Perhubungan Kota Medan dengan membuat aturan ketat, yakni melakukan tes urin di tempat bagi para sopir angkutan yang melintas. Tidak hanya itu, tim gabungan juga memeriksa kelengkapan administrasi atau STNK dan SIM sopir berikut kir kendaraan yang mereka bawa. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengawasannya terhadap angkutan umum juga menjadi sorotan. Dalam pertemuan tersebut bersepakat apabila ada video viral di media sosial tentang pelanggaran angkutan kota, video tersebut akan dijadikan alat bukti penindakan ke depannya. Dengan adanya beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini, diharapkan melakukan perubahan agar para sopir tidak ugal-ugalan di jalan raya. Setelah gencar mensosialisasikan penerapan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Indonesia, aturan tersebut akhirnya dianulir. Namun demikian, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah aturan masih diberlakukan.
Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 pada periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru terhadap semua wilayah. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan. Adapun beberapa aturan yang berlaku untuk menggantikan PPKM level 3 selama periode Nataru, diantaranya pelaku perjalanan wajib sudah divaksin lengkap termasuk perjalanan antar kota, menyertakan hasil antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum divaksinasi lengkap atau tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh. Untuk anak-anak diperbolehkan melakukan perjalanan tetapi menyertakan hasil tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan laut. Pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menyertakan hasil tes PCR negatif maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia. Pemerintah melarang seluruh jenis perayaan Tahun Baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya. Waktu operasi pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata lainnya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75% dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi. Penyelenggaraan acara sosial budaya juga dibatasi maksimal 50 orang dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan, ancaman pemecatan bagi PNS yang cuti selama Nataru. 20 mahasiswa Bangladesh divonis mati terkait pembunuhan brutal yang mereka lakukan pada tahun 2019. Pengadilan Bangladesh memvonis hukuman mati terhadap 20 mahasiswa karena pembunuhan brutal yang mereka lakukan pada tahun 2019. Pembunuhan itu terjadi terhadap seorang pemuda yang mengkritik pemerintahan di media sosial. Seperti diberitakan kantor berita AFP, mayat Abdul Fahad yang babak belur ditemukan di asrama universitasnya beberapa jam setelah dia menulis sebuah postingan di Facebook yang mengecam Perdana Menteri Sheikh Hasina karena menandatangani kesepakatan pembagian air dengan India. Pemuda itu dipukuli dengan tongkat kriket dan benda tumpul lainnya selama 6 jam oleh 25 mahasiswa yang tergabung dalam sayap mahasiswa Liga Awami yang berkuasa, Liga Santra Bangladesh. Jaksa Abdullah Abba mengatakan kepada AFP bahwa 5 pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Fahad beserta semua yang dijatuhi hukuman mati berusia antara 20 dan 22 tahun dan kuliah di kampus elit Universitas Teknik dan Teknologi Bangladesh. 3 terdakwa masih buron, sementara sisanya berada di ruang sidang. Fahad telah memasang posting di Facebook yang menjadi viral beberapa jam sebelum kematiannya. Dalam posting tersebut, dia mengkritik pemerintah karena menandatangani perjanjian yang mengizinkan India mengambil air dari sungai yang terletak di perbatasan kedua negara. Fahad terlihat dalam rekaman CCTV yang bocor dan menjadi viral di media sosial berjalan ke asrama bersama beberapa aktivis BCL. Sekitar 6 jam kemudian jenazahnya dibawa oleh para mahasiswa tersebut dan dibaringkan di tanah. PM Hasina bersumpah segera setelah pembunuhan itu bahwa para pembunuh akan mendapatkan hukuman tertinggi. Hukuman mati adalah hal biasa di Bangladesh dengan ratusan orang sedang menanti eksekusi mati saat ini. Semua eksekusi dilakukan dengan cara digantung warisan zaman kolonial Inggris. Sebelumnya pada bulan Agustus lalu, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada 6 ekstremis atas pembunuhan brutal terhadap 2 aktivis hak-hak gay. Demikian Top 5 pekan ini, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.